Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat untuk menutupi cacat dalam sholat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Para ulama mazhab sepakat mengenai disyariatkannya sujud syahwi. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatannya adalah hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian, ingatlah demikian, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengimami kami sholat pada salah satu dari 2 sholat petang, mungkin sholat zuhur atau asar. Namun pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, sholat telah dikhosor. Sekonyong-konyong Zulyadain berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat dipendekkan ataukah Anda lupa? Nabi SAW menengok ke kanan dan ke kiri, lalu bersabda, betulkah apa yang dikatakan oleh Zulyadain tadi? Jawab mereka, betul wahai Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat. Lalu beliau sholat 2 rakaat lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu bangkit, kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah sholat asar, lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Setelah itu beliau memasuki rumahnya. Lalu seorang laki-laki yang bernama Al-Kirbag menghadap Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah. Lalu ia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi. Akhirnya beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret ridhonya, hingga berhenti pada orang-orang seraya bertanya, apakah benar yang dikatakan orang ini? Mereka menjawab, ya benar. Kemudian beliau pun sholat 1 rakaat. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian beliau salam lagi.
Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum. Beliau lakukan seperti ini sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Kami pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat?" Lalu beliau pun mengatakan, "Memang ada apa tadi?" Para sahabat pun menjawab, "Engkau telah mengerjakan sholat 5 rakaat." Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian." Setelah itu, beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hukum sujud sahwi, para ulama berselisih menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih menenteramkan hati adalah pendapat yang menyatakan wajib. Hal ini disebabkan 2 alasan. Dalam hadis yang menjelaskan sujud sahwi sering kali menggunakan kata perintah. Sedangkan kata perintah hukum asalnya adalah wajib. Nabi SAW terus-menerus melakukan sujud sahwi. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Pendapat yang menyatakan wajib semacam ini dipilih oleh ulama Hanafiyah. Salah satu pendapat dari Malikiyah, pendapat yang jadi sandaran dalam mazhab Hambali, ulama Zahiriyah, dan dipilih pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun sebab adanya sujud sahwi, yang pertama karena adanya kekurangan seperti lupa ruku atau sujud. Jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatkannya sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ia tinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia mengingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka rakaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukunnya tadi dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Jika lupa melakukan 1 rakaat atau lebih, maka hendaklah ia tambah kekurangan rakaat ketika ia ingat. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Yang kedua, meninggalkan wajib sholat seperti tasyahud awal. Jika meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaklah ia melakukan wajib sholat tersebut. Pada saat ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Jika meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya namun belum sampai pada rukun selanjutnya, maka hendaklah ia kembali melakukan wajib sholat tadi. Pada saat ini juga tidak ada sujud sahwi. Jika ia meninggalkan wajib sholat, mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi. Ia termasuk melanjutkan sholatnya. Pada saat ini, ia tutup kekurangan tadi dengan sujud sahwi.
Keadaan tentang wajib sholat ini diterangkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berdiri dari 2 rakaat kedua dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya ia duduk. Tetapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk kembali, namun hendaklah ia sujud sahwi dengan 2 kali sujud." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ketiga, meninggalkan sunnah sholat. Dalam keadaan semacam ini tidak perlu sujud sahwi, karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. Penyebab yang kedua adalah karena adanya penambahan. Jika seseorang lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian setelah itu ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jika ia ingat adanya tambahan rakaat setelah selesai salam, maka ia sujud ketika ia ingat, kemudian ia salam. Pembahasan ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Lalu ada yang menanyakan kepada beliau, "Apakah engkau menambah dalam sholat?" Beliau pun menjawab, "Memangnya apa yang terjadi?" Orang tadi berkata, "Engkau sholat 5 rakaat. Setelah itu Nabi SAW sujud 2 kali setelah ia salam tadi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab yang ketiga yaitu karena adanya keraguan. Jika ia ragu-ragu, semisal ragu setelah sholat 3 atau 4 rakaat, kemudian ia mengingat dan bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, maka ia pilih yang ia anggap yakin. Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jika ia ragu-ragu, semisal ragu setelah sholat 3 atau 4 rakaat, dan saat itu ia tidak bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, maka ia pilih yang ia yakin. Kemudian ia nantinya akan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Mengenai permasalahan ini sudah dibahas pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah lewat. Juga terdapat dalam hadis Abdurrahman ibnu Auf yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya, hingga tidak tahu 1 rakaat atau 2 rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaknya ia hitung 1 rakaat. Jika tidak tahu 2 atau 3 rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung 2 rakaat. Dan jika tidak tahu 3 atau 4 rakaat yang telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung 3 rakaat. Setelah itu sujud 2 kali sebelum salam." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan, seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah pada 3 keadaan. Yang pertama, jika hanya sekedar was-was yang tidak ada hakikatnya. Yang kedua, jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka pada saat ini keraguan-raguannya tidak perlu ia perhatikan. Yang ketiga, jika keraguan-raguan setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.